Nah, bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel ini, ya jelas dia punya 3 variabel ya, di mana variabel itu yang X, Y, dan Z. Nah, sedangkan A, B, dan C ini adalah koefisien ya. Sedangkan yang D dia konstanta. Nah, perbedaan dari koefisien dan konstanta, koefisien itu ialah angka yang di depan variabel ya. Seperti ini, 3, 2, 1, 2, min 1, 2. Nah, ini disebutnya koefisien. Sedangkan konstanta dia hanya berupa angka, tidak punya variabel ya. Ini negatif 4, 3, 10. Nah, ini disebutnya konstanta. Biasanya sistem persamaan linear 3 variabel ini juga persamaannya ada 3 ya. Jadi ini persamaan yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga seperti itu ya. Di sini kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi ya, atau metode gabungan. Ada 4 contoh soal yang akan kita bahas. Insya Allah ini mewakili semuanya ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini ada 3 persamaan ya. Kita tulis ini misalkan persamaan pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu variabel apa yang ingin kita eliminasi ya. Nah, cara termudahnya kita cari variabel yang koefisiennya sama. Mana yang koefisiennya sama? Nah, ini ada ya. Ini Z dan Z koefisiennya sama, yaitu 1 ya. Jadi kita bisa mengeliminasi yang ini dulu ya, biar mudah. Berarti kita langkah pertama, eliminasi. Nah, gitu ya. Persamaan 2 dan 3 ya. Nah, jadi kita eliminasi dulu yang koefisiennya ada yang sama ya. Kita tulis dulu berarti nah, kita kurangi biar Z-nya jadi 0 ya. Berarti 2X dikurang 3X, 2 dikurang 3 negatif 1 ya. Kalau 1 biasanya nggak ditulis, langsung X aja. Ini negatif 1, ini kan negatif 1 dikurang 2. Berarti negatif 3Y. Nah, seperti itu ya. Sama dengan 3 dikurang 10, negatif 7. Nah, ini hasil ini kita namai dia persamaan 4 ya. Ini kan 1, 2, 3, berarti kalau ada yang baru dia persamaan 4. Langkah kedua ya. Nah, kalau yang kedua, nah ini kan tadi udah kita eliminasi 2 dan 3. Berarti untuk langkah kedua, kita eliminasinya antara 1 dan 2 atau 1 dan 3 ya. Jadi boleh yang manapun, asal jangan 2 dan 3 lagi ya. Nah, misalkan di sini saya ingin eliminasinya persamaan 1 dan 2 aja ya. 1 dan 2. Kalau kalian ingin mencoba 1 dan 3 boleh ya, bebas. Nah, berarti persamaan satunya kan ini. Persamaan 2-nya yang ini. Nah, ingat ya, tadi di langkah pertama kita mengeliminasi Z. Maka untuk langkah kedua juga kita eliminasi Z lagi ya. Jangan X dan Y, jangan. Tapi harus Z lagi. Jadi harus konsisten. Langkah ke-1 hilangkan Z. Langkah kedua juga kita harus hilangkan Z ya. Nah, ini koefisiennya kan berbeda. Kalau ini negatif 3, kalau ini 1. Caranya kita samakan terlebih dahulu ya. Berarti biar sama, yang atas kita kali dengan 1, yang bawah kita kali dengan 3 gitu ya. Nah, ini jadi hasilnya berapa ini? Kalau dikali dengan 1 berarti semuanya tetap ya. Nah, yang bawah semuanya kita kali dengan 3 ya. Berarti 2X dikali 3, 6X. Negatif Y dikali 3, negatif 3Y. Z dikali 3, 3Z, 3 dikali 3, 9. Seperti itu ya. Sekarang kita ditambah dikurang. Nah,
biar Z-nya hilang berarti harus ditambah gitu ya. Kalau ini dikurang. Nah, untuk menentukan kurang ditambahnya gini. Ini kan koefisien Z, dia tandanya sama. Ini positif, ini positif. Kalau tandanya sama, kita kurang. Misalkan ini negatif, tandanya kan sama, berarti dikurang. Tapi kalau tandanya berbeda, lihat, ini kan Z-nya negatif, ini Z-nya positif. Kalau tandanya berbeda, kita jumlah seperti itu ya. Ini coret. X ditambah 6X, 7X. 2Y ditambah negatif 3, berarti 2 dikurang 3, negatif Y. Sama dengan negatif 4 ditambah 9, 5. Nah, gitu ya. Ini kita kasih nama persamaan 5 ya. Nah, ini kan 4, ini 5. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Kalau langkah ketiga kita eliminasinya persamaan yang kita peroleh, yaitu 4 dan 5 ya. Nah, kenapa harus 4 dan 5? Gini, ini kan persamaan 1 sampai 3 dia ada 3 variabel. Persamaan 4 dan 5 dia tinggal 2 variabel. Nah, sekarang kita eliminasi 4 dan 5 biar menjadi 1 variabel. Seperti itu ya. Kita tulis ulang. Jadi persamaan 4 kan, kalau persamaan 5 yang ini ya. Nah, kita akan eliminasi yang mana? Bebas ya, mau X dulu, mau Y dulu, bebas. Misalkan di sini saya ingin mengeliminasi variabel Y, berarti variabel Y-nya harus disamakan. Ini kan negatif 3, ini 1, biar sama, ini dikali 1, ini dikali 3. Ya, kebalikannya, boleh. Ini 3, ini 1, dikalikannya ini 1, ini 3, gitu ya. Berarti nanti hasilnya, kalau dikali 1 kan tetap ya, berarti ini negatif X, negatif 3 sama dengan min 7. Sekarang ini kali 3, berarti semuanya. 7 kali 3, 21X, negatif Y dikali 3, negatif 3Y, 5 kali 3, 15, ditambah dikurang. Nah, dikurang, ya. Kenapa? Karena ini tandanya sama, jadi kalau sama, dikurang, ya. Berarti ini coret, negatif X dikurang 21X, berarti negatif 22X. Sama dengan negatif 7 dikurang 15, negatif 22 ya. Maka X-nya itu negatif 22 dibagi yang ini ya. Negatif 22. Maka nilai X-nya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah diketahui salah satunya, tinggal kita substitusi ya. Jadi langkah keempat, kita substitusi nilai X ke persamaan mana? Nah, untuk mensubstitusikan nilai X, kita masukkan ke persamaan 4 atau 5 ya. 4 atau 5. Jadi 4 atau 5 bebas ya, salah satunya saja. Misalkan di sini kita masukkan ke persamaan 4 aja ya. Berarti negatif X dikurang 3Y sama dengan negatif 7. X-nya kita ganti dengan 1 ya. Jadi negatif 1 dikurang 3Y sama dengan negatif 7. Negatif 3Y sama dengan negatif 7. Min 1 pindah. Jadi plus 1. Negatif 3Y sama dengan min 7 tambah 1 negatif 6. Maka Y-nya negatif 6 dibagi negatif 3. Berapa? 2. Nah, seperti itu ya. Sekarang langkah kelima. Kita mencari nilai Z. X udah ada, Y udah ada ya. Tinggal Z. Berarti kita substitusi. Kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan berapa? Nah, yang ada variabel Z. Yang ada variabel Z kan antara 1, 2, dan 3 ya. Boleh kalian pilih salah satunya aja ya.
Misalkan di sini saya masukkan ke persamaan 2. Nah, gitu ya. Jadi bebas memilih antara 3 ini. Berarti 2x dikurang y ditambah z sama dengan 3. Berarti ini 2 dikali x-nya berapa? 1 dikurang y-nya 2 ditambah z sama dengan 3. 2 kali 1, 2 dikurang 2, 0. Maka z-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Untuk mengecek perhitungan kita udah benar atau salah, tinggal kita substitusikan ke persamaan 1, 2, dan 3 ya. Kalau ke persamaan 2 kan udah ya. Ini. Berarti kita misalkan ke persamaan 1 kita masukkan nilainya betul nggak? Min 4 ya. Kan ini x-nya berapa? 1 ya. Berarti 1 ditambah 2y berarti 2 dikali y-nya 2 dikurang 3 dikali z-nya 3. Benar nggak min 4? Ini jadi 1 ditambah 4 dikurang 9. 1 tambah 4, 5. 5 dikurang 9, min 4. Wah, benar min 4. Berarti nilai kita yang peroleh udah betul ya. Sekarang kita cek ke persamaan 3. Berarti 3 dikali x-nya 1 ditambah 2 dikali y-nya 2 ditambah z-nya itu 3. Benar nggak 10? Ini 3, ini 4, 3. Ternyata benar ya 10. Nah, maka perhitungan kita ini udah betul ya. Jadi nilainya itu 1, 2, 3. Ya, jadi ini maksudnya ini x, y, z seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 3 persamaan. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, ini juga sama ya, persamaan 3 variabel ya. 5y min 8z ini maksudnya berarti kan ini nggak ada x. Nah, berarti x-nya itu koefisiennya 0. Jadi ini sebenarnya 0x ditambah 5y min 8z sama dengan min 19. Jadi ini juga sama persamaan linear 3 variabel ya. Karena kan 0 dikali x dia 0 ya, jadi nggak ada. Maka ditulisnya 5y min 8z sama dengan min 19 aja gitu ya. Kalau ini nggak ada variabel y, itu artinya koefisien y 0. Ini tidak ada z, berarti koefisien z 0. Seperti itu ya. Nah, ini yang ditanyakannya itu adalah tentukan nilai x tambah y tambah z. Berarti kita harus cari dulu nilai x, y, dan z-nya ya. Oke, langkah pertama kita eliminasi ya. Mana yang akan kita eliminasi? Nah, lihat ada variabel yang sama nggak? Ada ya, yaitu yang z. Berarti kita eliminasi 1 dan 2 dulu ya. Oke, kita tulis persamaan 1, persamaan 2. Nah, ini z tandanya sama negatif, berarti dikurang ya. Ini habis. Negatif 19 dikurang 6 berarti negatif 25 ya. 5y dikurang 5x bisa nggak? Tidak bisa, berarti kita tulis aja 5y dikurang 5x. Nah, seperti itu ya. Nah, ini boleh kita sederhanakan ya. Misalkan kita sederhanakan dibagi dengan negatif 5 ya. Kenapa negatif 5? Biar yang x-nya dia tandanya positif ya. Berarti kita tulisnya yang x dulu ya. Negatif 5x dibagi negatif 5 kan 1x. Satunya nggak usah ditulis ya. Negatif y dibagi negatif 5, negatif 1y. Nah, gitu ya. Maksakan. Sama dengan negatif 25 dibagi negatif 5. 5. Nah, ini kita tulis dia sebagai persamaan 4. Nah, gitu ya. Langkah kedua ya. Nah, untuk langkah kedua, kita eliminasi persamaan 3 dan 4 ya. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini,
Jadi yang pertama kita eliminasi salah satunya ya, mau 12, 13, 23 bebas. Nah, nanti hasil eliminasinya kan persamaan 4. Nah, berarti persamaan 4 ini kita eliminasi dengan yang belum kita pakai tadi. Tadi kan kita pakainya 1 dan 2. Nah, berarti nanti hasilnya persamaan 4 kita pakai dengan persamaan 3. Kalau misalkan tadi kita pakainya persamaan 1 dan 3. Berarti nanti kita gunakannya persamaan 4 dan persamaan 2. Seperti itu ya. Kita tulis dulu persamaan 3. Kemudian kita tulis persamaan 4 ya. X min Y sama dengan 5 ya. Jadi ini keunikan soal seperti ini ya. Kita eliminasi. Mana yang mau kita eliminasi bebas ya. Misalkan ini kan nggak sama ya koefisiennya. Kita samakan terlebih dahulu. Berarti yang ini kita kali berapa biar sama. Nah, misalkan kita ingin mengeliminasi Y, berarti Y-nya harus sama. Ini kan koefisiennya 2, ini 1. Berarti ini kali 1, ini kali 2 ya, dibalikin. Boleh. Berarti ini kalau dikali 1 dia tetap ya. 3X min 2Y sama dengan 16. Nah, ini dikali 2. X kali 2 berarti 2X min Y kali 2 min 2Y 5 kali 2 10. Berarti ini tandanya sama dikurang. Coret-coret 3X dikurang 2X. 1X atau X aja ya sama dengan 16 dikurang 10 6. Nah, maka nilai X-nya adalah 6 ya. Ini nggak usah lah ya. Untuk langkah ketiga, nah, kalau salah satu variabelnya sudah ditemukan, tinggal kita substitusi ya. Kita substitusikan ke persamaan berapa? Nah, kita substitusikan ke persamaan yang ada variabel X ya. Mana yang ada variabel X? Persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Jadi kita substitusikan ke kedua persamaan ini ya. Misalkan kita masukkan ke persamaan 2 dulu. Persamaan 2 itu kan 5X min 8Z sama dengan 6. Berarti 5 dikali X-nya 6 dikurang 8Z sama dengan 6. 5 kali 6 30 dikurang 8Z sama dengan 6. Berarti negatif 8Z sama dengan 6 pindah ruas dikurang 30. Negatif 8Z sama dengan negatif 24. Maka nilai Z-nya negatif 24 dibagi negatif 8. 3. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang ketiga ya, yang ada X-nya. Nah, persamaan ketiga itu 3X min 2Y sama dengan 16. Berarti 3 dikali X-nya 6 kurang 2Y sama dengan 16. 3 kali 6, 18. Min 2Y sama dengan 16. Min 2Y sama dengan 16. Ini pindah. Min 18. Min 2Y sama dengan min 2. Maka Y-nya negatif 2 dibagi negatif 2. 1. Nah, gitu ya. Berarti kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya. Karena yang dicari itu X tambah Y tambah Z. Berarti sama dengan X-nya 6, Y-nya 1, Z-nya 3. Berarti 6, 7, 10. Nah, gitu ya. Jadi itu nilainya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, jika soalnya seperti ini kan bentuknya pecahan ya. Kita boleh memisalkannya terlebih dahulu ya. Misal. Nah, misalkan 1/X sama dengan A. 1/Y sama dengan A. Maksudnya B. 1/Z sama dengan C. Nah, setelah kita misalkan, ini 1/X kita ganti dia dengan A ya. Berarti A ditambah
Nah, kalau 2 per Y itu berarti dia menjadi 2B. Ditambah 1 per Z berarti dia C ya, sama dengan 1 per 2. Sekarang persamaan 2. Kalau 4 per X berarti dia jadi 4A ditambah 2 per Y jadi 2B dikurang 3C sama dengan 2 per 3. Yang ini juga sama ya. Jadi 3A ditambah, dikurang ya. Dikurang 4B ditambah 4C sama dengan 1 per 3. Nah, biar memudahkan kita menghitungnya, kita hilangkan dulu bentuk pecahannya ya. Nah, untuk menghilangkan bentuk pecahannya, berarti ini kan 1 per 2. Nah, ini tinggal kita kali dengan 2. Kalau ini 2 per 3, kita kali dengan 3 ya. Biar 3-nya hilang. Ini juga dikali dengan 3 ya, sesuai dengan penyebutnya. Berarti kalau dikali dengan 2, ini semuanya kita kali 2 ya. Berarti nanti hasilnya 2A ditambah 4B ditambah 2C sama dengan 1 per 2 dikali 2 itu dia 1 ya. Ini semuanya dikali 3. Berarti 12A ditambah 6B dikurang 9C sama dengan 2. Nah, gitu ya. Yang ini semuanya dikali 3. Berarti 9A dikurang 12B ditambah 12C sama dengan 3. Nah, jadi persamaan yang akan kita gunakan adalah yang ini ya. Misalkan ini persamaan 1, ini yang kedua, dan ini yang ketiga gitu ya. Oke, langkah pertama kita eliminasi ya. Nah, bebas eliminasinya mau 1, 2, 2, 3, 1, 3 bebas ya. Di sini kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dulu ya. Kita tulis dulu persamaannya ya. Nah, di sini kalian tentukan mau mengeliminasi yang mana ya, bebas. Di sini saya ingin mengeliminasi yang B dulu aja ya. Berarti biar koefisien yang B sama, berarti yang atas kita kali dengan 3 kali dengan 2 ya. Nah, ini semuanya kita kali dengan 3 ya. Berarti 2 kali 3, 6A ditambah 12B ditambah 6C sama dengan 3. Yang ini semuanya dikali 2. Berarti 4A ditambah 12B dikurang 18C sama dengan 4 ya. Kita eliminasi atau kita kurang. Ini habis. 6A dikurang 24A berarti negatif 18A. 6C dikurang negatif 18C ya. Negatif ketemu negatif dia kan jadi positif. Berarti 6C ditambah 18C 24C sama dengan 3 dikurang 4 min 1 ya. Ini kita tulis sebagai persamaan 4 ya. Langkah kedua, kita eliminasi selain persamaan 1 dan 2 ya. Berarti misalkan kita ambil persamaan kedua dan ketiga ya. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Nah, ingat tadi kita mengeliminasi B, berarti sekarang juga kita harus mengeliminasi yang B ya. Nah, biar koefisien B-nya sama, berarti ini kita kali dengan 2, ini kali dengan 1 ya. Berarti hasilnya menjadi, ini semuanya kali 2, berarti 24A ditambah 12B dikurang 18C sama dengan 4. Ini kalau dikali 1 berarti dia tetap ya. Nah, ini tinggal kita eliminasi ya. Karena ini tandanya berbeda berarti ditambah gitu. Coret. 24A ditambah 9A berapa?
33A. Negatif 18C ditambah 12C. Berarti berapa? Negatif 6 ya. 6C sama dengan 4 tambah 3, 7. Oh, maaf ya, di sini ada kesalahan. Ini kan 1/3 dikali 3 itu dia nilainya 1 ya, bukan 3. Ini 1, berarti ini juga 1. 1 kali 1, ini juga 1 ya. Nah, gitu ya. 4 ditambah 1, 5 gitu ya, maaf ya. Ini persamaan yang kelima. Nah, gitu ya. Sekarang kita eliminasi kedua persamaan yang kita peroleh ini ya. Berarti langkah ketiga kita eliminasi 4 dan 5 ya. Kita tulis dulu. Nah, ini kita ingin eliminasi yang mana? Nah, yang mudah kita eliminasi yang C ya. Untuk mengalikannya biar mudah. Ini kali 1, ini dikali 4 ya, biar sama ya. Berarti ini kali 1 tetap. Ini semuanya kali 4. 33 dikali 4 berapa? 132 ya. Dikurang 6 kali 4, 24C. 5 dikali 4, 20. Nah, ketika kita eliminasi, ini tandanya berbeda, berarti ditambah ya. Negatif 18A ditambah 132A, berarti dikurang ya. Berarti 114 ya. Sama dengan negatif 1 ditambah 20. 19. Maka A-nya itu 19/114. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi dengan 19. Berarti 1/6 ya. 19 bagi 19, 1. 114 bagi 19, 6. Jadi ini nilai A. Nah, karena salah satu variabel sudah diketemukan, tinggal kita gunakan cara substitusi ya. Langkah keempat, kita substitusikan A sama dengan 1/6 ke persamaan yang mana? Ini seperti nomor 1 ya. Berarti ke salah satu yang dua ini. Ke 4 atau ke 5 ya. Yang mudah kita masukkan ke persamaan 4 aja ya. Karena 18 nanti bisa dibagi dengan 6. Berarti ini negatif 18 dikali A-nya 1/6 ya. 1/6 ditambah 24C sama dengan min 1. Negatif 18 dibagi 6, 3 ya. Berarti ini negatif 3 kali 1, negatif 3 ditambah 24C sama dengan min 1. 24C sama dengan min 1 ditambah 3 ya, pindah ruas. Berarti C-nya itu min 1 tambah 3, 2/24. Simpan di bawah ya. Disederhanakan menjadi 1/12 ya. Itu nilai C. Sekarang yang kelima, kita substitusikan A dan C ke persamaan. Pilih salah satu dari antara tiga ini ya. Yang mudah yang mana yang mudah? Yang mudah kita masukkan ke persamaan yang pertama, bolehlah ya. Ke persamaan pertama. 2A berarti 2 dikali A-nya 1/6 ditambah 4B ditambah 2C, berarti 2 dikali C-nya ini ya, 1/12 sama dengan 1. Nah, ini 6 dibagi 2, 3 ya. 12 dibagi 2, 6. Berarti nanti 1/3 ditambah 4B ditambah 1/6 sama dengan 1 gitu ya. Ini jadi 4B sama dengan 1 dikurang, ini pindah ruas, 1/3, ini juga pindah ruas, dikurang 1/6. Nah, karena bentuknya pecahan, boleh kita kalikan dengan KPK-nya ya. KPK dari 3 dan 6 berapa? Betul ya, 6. Berarti ini semuanya kita kali dengan 6.
4B kali 6, 24B. 1 kali 6, 6. 1 per 3 dikali 6, 2. Ya, jadi 6 kali 1, 6 bagi 3, 2. Dikurang 1 per 6 kali 6, 1. Berarti 24B sama dengan 6 kurang 2, 4 kurang 1, 3. Maka B-nya 3 per 24. Disederhanakan menjadi 1 per 8. Gitu ya. Nah, ini belum beres. Kenapa? Ini baru nilai A, B, dan C. Yang kita cari itu X, Y, Z. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Ya. Tadi kan 1 per X itu kita misalkan sebagai A, yang ini. Ya. 1 per Y sebagai B, dan 1 per Z sebagai C. Ya. Kita masukkan ke sini. Berarti 1 per X sama dengan A-nya berapa? Ini ya, 1 per 6. 1 per Y sama dengan B. B-nya mana? Ini ya, 1 per 8. 1 per Z sama dengan C. C-nya ini, 1 per 12. Nah, berarti untuk mencarinya, boleh kita kali silang. Ya. Sebenarnya enggak dikali silang juga, bisa langsung ya. X-nya sama dengan 6. Ini Y-nya sama dengan 8. Ini Z-nya sama dengan 12. Nah, gitu ya. Atau kalau ini jika ininya sama-sama 1 ya. Kalau misalkan beda, bisa kita kali silang ya. Berarti X kali 1, X. 1 kali 6, 6 gitu ya. Y kali 1, Y. 1 kali 8, 8. Z kali 1, Z. 1 kali 12, 12. Nah, jadi ini adalah nilai dari X, Y, Z-nya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 6, 8, 12. Nah, seperti itu ya.